Pengembangan kawasan industri di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding beberapa negara berkembang lainnya, khususnya di negara ASEAN. Pengembangan kawasan industri ini terkendala oleh kesiapan lahan, regulasi, dan infrastruktur pendukungnya. Rencana tata ruang wilayah baik di pulau hingga tata ruang kabupaten atau kota dinilai sangat penting sebagai landasan hukum investor berinvestasi. Target kita dalam 5 tahun ini, kita mencoba memperbaiki struktur, ya kan, penyebaran lokasi dari proyek-proyek investasi yang ada di Indonesia. Kehadiran kawasan-kawasan industri di Indonesia ini di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa itu jelas akan mempercepat realisasi investasi dan juga akan mempercepat penyerapan tenaga kerja. Mengapa? Karena punya lokasi yang jelas, punya sarana infrastruktur yang memadai, dan kemudian juga pelayanan perizinan dan perizinannya dipermudah. Kemudian juga kawasan industri ini mempermudah pemerintah mengelola pencemaran lingkungan karena terpusat. Termasuk juga perencanaan infrastrukturnya mempermudah pemerintah, ya kan? Jadi kawasan industri jelas memberikan manfaat atau kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Data Himpunan Kawasan Industri tahun 2012 menunjukkan saat ini di Indonesia terdapat 232 kawasan industri dengan luas total sekitar 78.976 hektar. Sebanyak 119 dari kawasan industri itu berada di bagian barat Pulau Jawa, 19 di Jawa Tengah, dan 32 di Jawa Timur. Sementara sisanya tersebar di luar Pulau Jawa. Kawasan industri sekarang di Indonesia berkembang sangat baik karena permintaan lahan industri begitu besar. Penginvestor asing maupun investor yang sudah ada di Indonesia, mereka tuh banyak yang ekspansi. Karena itu harga lahan juga meningkat. Namun demikian, kawasan industri itu yang digemari adalah di sekitar Jabodetabek. Dikarenakan infrastruktur di Jakarta ini memang paling baik. Kalau ini dikembangkan ke daerah, apakah daerah bisa memberikan fasilitas seperti ini juga? Ini yang menjadi permasalahan bagaimana mengembangkan tidak hanya di sekitar Jabodetabek. Pelabuhan laut, pelabuhan udara, jalan tol, suplai gas, suplai listrik, suplai air bersih, sarana telekomunikasi yang baik. 7 infrastruktur itu harus dipersiapkan. Nah, di samping itu tentunya tenaga kerja yang terampil, sehingga perlu ada juga balai-balai pelatihan. Jadi banyak sekali sebetulnya kesempatan di seluruh Indonesia yang bisa dikembangkan menjadi kawasan industri, memanfaatkan dari kekuatan masing-masing daerah tersebut. Hingga Februari 2013, Perda Tata Ruang Provinsi yang sudah selesai masih 14 provinsi, dan ini didominasi di Pulau Jawa. Akibatnya banyak investor yang lebih berminat menanamkan modal di Pulau Jawa, sehingga terjadi kelebihan atau overload di Pulau Jawa. Pemirsa, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menarik minat investor supaya mau menanamkan modal di Indonesia. Salah satunya dengan mengembangkan kawasan industri yang mendukung iklim investasi yang kondusif. Tapi harus diakui pengembangan kawasan industri di Indonesia masih terkendala berbagai persoalan. Apa saja yang harus dilakukan? Kita akan membahasnya secara singkat meskipun itu tidak akan memberikan langsung solusi pada setengah jam ke depan ya. Ada Bapak Igusti Putu Surya Wirawan, Direktur Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah 1 Kementerian Perindustrian. Pak Putu, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan juga ada Ibu Sri Adiningsi jauh-jauh dari Jogja, pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada. Ibu Sri, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Oke, Pak Putu, kita mau tanya, tadi sudah dijelaskan. Jawa masih menjadi sangat ideal untuk membangun kawasan industri. Tapi kalau strategi dari pemerintah untuk bisa mengembangkan industri keluar Pulau Jawa seperti apa? Sebetulnya strategi pemerintah untuk mengembangkan industri ke seluruh Indonesia itu sudah ada sejak tahun 84, sejak Undang-Undang Nomor 5 tentang perindustrian itu diundangkan. Di mana salah satu strateginya mengenai perluasan industri di seluruh wilayah Indonesia melalui wilayah pusat-pusat pertumbuhan industri. Nah, di dalam wilayah pusat-pusat pertumbuhan industri itu kita mengembangkan kawasan-kawasan industri sebagai pemusatan-pemusatan pertumbuhan industri baru di seluruh Indonesia. Kalau tadi disampaikan sempat Jawa masih sangat ideal karena infrastrukturnya sudah jadi. Sebenarnya kalau di luar Pulau Jawa, dari yang sudah diketahui oleh Pak Putu,
proyeksi untuk bisa membangun kawasan industri yang cukup terpadu dan baik itu wilayah mana saja sih Pak? Memang seluruh kawasan industri yang sekarang beroperasi itu sebagian besar kita akui ada di Pulau Jawa karena infrastruktur pelabuhan, kemudian jalan, ya, dan juga ketersediaan tenaga kerja, energi dan sebagainya. Tetapi Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Betul. Jadi kita mesti melihat potensi-potensi sumber daya kita, baik itu yang tidak terbarukan maupun yang terbarukan. Dan itu sebetulnya menjadi peluang kita untuk membuka tidak hanya sekedar mengolah atau menjual bahan-bahan mentah atau setengah jadi. Iya. Itu harus menjadi barang-barang produksi yang meningkatkan nilai tambah. Dan itu bisa kita jadikan dasar untuk membangun kawasan-kawasan industri di luar Jawa. Bu Sri, kalau menurut Anda apakah usaha pemerintah selama ini memang sudah tepat sasaran untuk pengembangan terkait dengan pengembangan kawasan industri terutama di wilayah luar Pulau Jawa? Yang jelas kalau kita lihat potretnya ya 2/3 itu di Jawa, 1/3 di luar Jawa yang sedemikian luasnya berarti belum ya. Jadi nampaknya masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan hambatan, dan kita berbicara pemerintah itu kalau kawasan industri bukan hanya pusat termasuk daerah, karena kan ini sebenarnya sudah menjadi domain daerah ya, industri, perdagangan, dan oleh karena itulah saya kira dalam hal ini karena kawasan industri itu penting sekali sebenarnya bagi suatu daerah di dalam membangun ekonomi daerahnya, karena dia bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan daerah di sekitarnya itu bisa mensupport dan ikut berkembang maju kalau pusat pertumbuhan ekonomi yang adalah kawasan industri ini maju berkembang. Dan oleh karena itulah sebenarnya akan rugi suatu daerah apabila tidak mengembangkan kawasan industri yang bisa menjadi pusat pertumbuhan, bisa menjadi lokomotif bagi pembangunan ekonomi daerahnya khususnya di luar Jawa yang ketinggalan dibandingkan dengan Jawa. Dan oleh karena itulah saya kira saya berharap pemerintah pusat mensupport ya, tapi terutama pemerintah daerah agar supaya aktif, proaktif untuk membangun kawasan industri di daerahnya. Nah itu dia tadi, pusat dan daerah. Saya yakin pusat punya blueprint yang sudah pasti top banget deh untuk seluruh kawasan Indonesia. Kalau selama ini ngobrol-ngobrolnya ke daerah, Pak Putu, apakah respon mereka juga baik terhadap rencana-rencana pemerintah pusat terkait kawasan industri? Betul Mbak Putri dan pemirsa sekalian bahwa pertumbuhan dari suatu wilayah itu memang akhirnya disadari harus melalui peningkatan nilai tambah. Dan peningkatan nilai tambah itu adalah melalui industri. Tapi memang kita sadari tidak semua industri itu akan mau datang ke suatu tempat yang tidak ada apa-apanya begitu ya. Harus membangun semuanya dari nol. Tapi pemerintah juga tidak tinggal diam. Artinya melalui insentif seperti tax holiday itu diharapkan juga akan menarik investor-investor itu mau datang ke tempat-tempat yang memang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan yang sekarang ini ada. Kemudian kita harapkan juga sinergi BUMN yang selama ini juga kita ketahui juga memiliki beberapa kawasan industri, itu kita harapkan juga bisa dimanfaatkan, berkolaborasi tentunya dengan swasta. Dan disitulah terjadi yang namanya public-private partnership, di mana daerah yang sudah maju atau memang supply demand-nya itu secara bisnis itu maju, ya silahkan swasta yang maju. Tapi kalau mungkin secara supply demand sementara ini belum ada, mungkin BUMN atau kolaborasi dengan BUMN itu yang kita harapkan bisa terjadi. Tapi pasti di antara pilihan-pilihan yang ada tadi, tentunya di tengah-tengah juga pasti ada tarik-menarik, lalu ada hambatan-hambatan yang... Pasti. Iya, itu ya. Nanti kita akan bahas itu setelah jeda ini ya, Bu Sri. Nanti saya akan tanya langsung ke Bu Sri. Kita tetap bersama kami pemirsa, suara Anda kembali sesaat lagi. Didukung oleh Amikom, contoh perguruan tinggi model privat entrepreneur oleh UNESCO. 14. International Award Broadcasting, multimedia periklanan TV, e-commerce, jaringan internet, film kartun. Stimik Amikom, Yogyakarta, tempat kuliah orang berdasi. Penyakit jantung dan stroke adalah pembunuh nomor 1. Rutin mengkonsumsi Quaker Oats yang mengandung beta-glukan dapat membantu menurunkan kolesterol dan mengurangi resiko penyakit jantung. Sayangi jantung Anda dari sekarang bersama Quaker. Menyimpan uang di bank. Siapa takut? Kenapa harus takut?
Kan ada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, yang menjamin simpanan nasabah di bank. Saat ini, simpanan dijamin sampai 2 miliar. Syarat layak bayar, simpanan tercatat di bank. Bunga simpanan tidak melebihi ketentuan LPS. Tidak memiliki kredit macet. LPS aman. Nah, pasti. Teh gelas kualitasnya memang yang terbaik. Dibuat dengan teknologi tinggi dan super higienis. Itu sebabnya hanya teh gelas yang kupercaya untuk keluargaku. Teh gelas alaminya berikan semua kebaikan. Acorda, amor, que já virou outro dia. E a gente pode fazer tudo hoje. Não me deixe pras boas, sempre tem motivo pra nós dois. Can't you see I'm highly sensitive? I even bought some books about it. Vem, que alguma coisa a gente tem que fazer. Dulu, saya membersihkan gigi tiruan saya dengan pasta gigi. Ternyata itu bukan cara yang terbaik. Gigi tiruan kira-kira 10 kali lebih lembut dari gigi asli. Membersihkan dengan pasta gigi dapat menyebabkan goresan pada gigi tiruan sehingga bakteri dapat tumbuh di dalamnya. Poliden pembersih gigi tiruan efektif menghilangkan 99,9% bakteri penyebab bau mulut. Dengan Poliden pembersih gigi tiruan lebih segar, saya lebih percaya diri. Didukung oleh Anda masih di Suara Anda, masih di dialog pengembangan kawasan industri di Indonesia untuk meningkatkan iklim investasi. Pak Putu, apa sebenarnya masalah mendasar sekarang untuk pengembangan kawasan industri? Ya, Mbak Putri, jadi namanya juga kawasan, berarti secara fisik dia membutuhkan lahan. Masalah utama tentunya adalah lahan, tapi dengan adanya Undang-Undang Tata Ruang, maka diharapkan setiap daerah itu mulai mempersiapkan diri dengan membuat peraturan perda mengenai tata ruang. Mana wilayah yang disiapkan untuk menjadi atau dikembangkan untuk industri. Dan tentunya yang dicadangkan untuk industri itu tidak perlu semuanya menjadi kawasan industri. Tetapi paling tidak disiapkan satu wilayah tertentu yang akan dikembangkan untuk membuat infrastrukturnya. Karena dengan terbitnya PP 24 tahun 2009 mengenai kawasan industri, perizinan untuk kawasan industri maupun perluasannya itu wajib berada di dalam kawasan industri apabila kawasan itu sudah dikembangkan. Itu, Pak. Jadi memang selain itu, Bu Sri, apa yang kira-kira membuat katakanlah tadi sudah disampaikan secara tersirat memang masih ada beberapa penolakan untuk pengembangan kawasan industri di Indonesia. Selain itu apa kira-kira yang membuat daerah agak cukup kesulitan untuk memfasilitasi hal ini? Iya, begini Mbak Putri, seperti tadi disampaikan oleh Pak Putu ya, bahwa sebenarnya industri baru ataupun ekspansi harus masuk kawasan industri. Jadi sebenarnya kawasan industri mau nggak mau Pemda itu harus membangun ya, tapi nampaknya ada mungkin misunderstanding ya. Zona industri itu dianggap kawasan industri, padahal itu dua hal yang berbeda ya. Kalau zona industri memang biasanya ada, oh itu untuk industri, tapi yang dimaksudkan sebenarnya dalam peraturan itu adalah kawasan industri, agar supaya teratur, efisien, dan juga di dalam manajemen lingkungannya ya, terkait dengan limbah itu terjaga dengan baik. Dan nampaknya itu salah satu hambatan. Dan sebenarnya saya lihat ya, selain tanah memang selalu menjadi isu besar. Karena kalau misalkan pemerintah membuat kebijakan, Pemda ataupun pusat, ini adalah akan dijadikan kawasan industri, apa yang terjadi? Kemudian banyak spekulan masuk. Betul. Harga tanah itu meningkat bisa sampai 5-10 kali gitu ya. Dan itu yang membuat akhirnya menjadi tidak visible lagi nanti untuk dijadikan sebagai suatu kawasan industri. Itu adalah satu hal. Yang kedua, infrastruktur. Makanya mengapa banyak berada di Jawa
Ini karena sudah jadi semuanya. Sudah jadi. Bayangkan kalau itu di Papua, Maluku gitu kan infrastrukturnya buruk, dan oleh karena itulah saya sangat berharap pemerintah terutama pusat ya ini untuk membangun infrastruktur itu di seluruh Indonesia secara merata agar supaya industri, kawasan industri itu bukan hanya di Jawa ataupun cenderung di Indonesia Barat, tapi juga ke timur dengan dibangunnya infrastruktur yang baik, dan tentunya juga dengan keinginan Pemda, dan juga saya yakin pemerintah pusat memang tengah mengembangkan ya ini agar supaya tumbuh berkembang kawasan-kawasan industri baru yang akan bisa mendorong atau menjadi motor pembangunan ekonomi daerah tersebut. Dan ini tidak harus industri, karena kawasan industri bisa macam-macam, bisa saja industri, bisa saja jasa, atau teknologi informatika, bisa dikembangkan berbagai macam gitu ya. Tapi intinya adalah perlu kesadaran dari Pemda terutama dan masyarakat di daerah agar supaya mereka membangun kawasan industri di daerahnya. Pak Putu, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ada ketakutan-ketakutan dari katakanlah masyarakat daerah bahwa ini nanti akan menjadi bumerang kepada mereka, padahal regulasi sudah jelas akan melindungi dan memberikan kesejahteraan gitu kan? Jadi begini Mbak Putri, bahwa satu orang bekerja di industri itu akan menciptakan 4-7 orang bekerja di luar industri. Karena setiap pekerja itu akan membutuhkan makan, pakaian, transportasi. Kalau dia berkeluarga, dia anaknya sekolah, istrinya perlu mall. Jadi kawasan industrinya dulu yang harus dibangun. Jangan terbalik, jangan membangun mall dulu. Akibatnya barang yang dijual nanti barang impor semua. Tapi kawasan industri kita bangun, dan industrinya itu harus, kalau seperti konsep kami sekarang, kawasan industri generasi ketiga, dia merupakan satu klaster. Di mana dalam Perpres 28 tahun 2008 kita sudah menetapkan pengembangan 35 klaster industri prioritas. Nah, di situ nanti kita harapkan akan terjadi hilirisasi dari produk-produk industri, dan dia akan menciptakan industri-industri yang akan mendorong tumbuhnya jasa-jasa yang lain. Jadi jangan dibalik gitu ya. Kita harus mulai dari hulunya dulu. Dan industri yang ada di dalam kawasan industri itu dia harus merupakan anchor. Dia merupakan champion. Nah, diharapkan champion yang ada di hulu ini yang akan menyediakan bahan baku atau bahan setengah jadi, sehingga industri-industri yang lain juga akan tertarik masuk ke situ. Multiplier effect yang baik itu yang diharapkan ya. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami di Suara Anda. Didukung oleh Indonesia telah menjadi tujuan utama investor di kawasan Asia. Sebagai satu-satunya anggota G20 dari Asia Tenggara, Indonesia mempunyai produk domestik bruto $1 triliun. Didukung oleh kebijakan makroekonomi yang kuat, stabilitas politik dalam negeri yang selalu terjaga dan berwawasan reformasi, pasar domestik yang terus berkembang, dan generasi muda yang dinamis dengan 50% penduduk berusia di bawah 30 tahun. Kini, iklim investasi yang sehat dan pengaruh yang kian meluas semakin membuat Indonesia bersinar di dunia. Invest in Remarkable Indonesia. Sugar Group Companies presents Kopi Tubruk JJ Royal. Kopi Tubruk Specialty Grade 1. You deserve the best. Hanya Rp2.500 per saset. Acorda, amor, que já virou outro dia. E a gente pode fazer tudo hoje. Não me deixe pra depois, sempre tem bom motivo pra nós dois. Can't you see I'm highly sensitive? Aí vamos
eles têm que fazer. Penyakit jantung dan stroke adalah pembunuh nomor 1. Rutin mengkonsumsi Quaker Oats yang mengandung beta-glukan dapat membantu menurunkan kolesterol dan mengurangi resiko penyakit jantung. Sayangi jantung Anda dari sekarang bersama Quaker. Sakit kepala dapat menyerang siapa saja. Redakan segera dengan Paramex. Paramex, pilihan tepat untuk semua. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Ambitech, the best and the original. Ambitech is my inspiration. Exclusively MPV. Halo Ambitech Lovers, kembali bersama saya Girindra Kara dalam Ambitech is my inspiration. Akan membawa Anda menikmati asiknya modifikasi interior MPV. Jenis MPV medium ini sekarang sedang tren. Selain kabin yang luas, desain yang elegan jadi pilihan utama keluarga Indonesia. Agar tampak lebih eksklusif dan selaras dengan eksterior, interior bisa dimodif dengan warna-warna elegan Ambitech Camaro dan New Superior. Bisa jadi seperti ini, semakin modis, eksklusif, klasik, elegan, sesuai selera keluarga Anda. Ingin inspirasi lebih banyak lagi? Hubungi 021 458 42598 atau klik di www.ambitech.info. Memang, Ambitech is the best. Ambitech, the best and the original. Didukung oleh Anda kembali bersama kami di Suara Anda. Pemirsa, saya langsung ke Pak Putu. Pak Putu, sebenarnya ada nggak sih insentif untuk mereka yang membangun kawasan industri? Ya Mbak Putri, jadi selama ini tuh memang insentif dibagi dua. Insentif fiskal dan insentif non-fiskal. Kalau insentif fiskal itu berarti kaitannya adalah dengan keringanan-keringanan pajak. Ya. Dan yang paling populer sekarang itu adalah Permenq 130 tahun 2011 tentang tax holiday. Di mana di situ untuk 5 industri pionir, yaitu industri yang mengolah barang mineral, industri yang melakukan hilirisasi dari produk-produk pertanian, agroindustri, dan industri yang menghasilkan permesinan, industri yang berkaitan dengan petrokimia, dan industri yang terkait dengan telekomunikasi dan IT, itu dianggap pionir, dan apabila investasinya 1 triliun lebih, itu dia mendapatkan keringanan pajak perusahaan corporate tax ya 5-10 tahun. Itu yang terkait dengan untuk industrinya. Tetapi sebetulnya insentif yang khusus untuk pengelola kawasan industri itu adanya di insentif non fiskal malahan. Seperti misalnya pemberian status objek vital misalnya, sehingga kawasan industri itu bisa ditingkatkan pengamanannya sehingga tidak mudah untuk mendapatkan gangguan-gangguan keamanan. Oke, Bu Sri, kalau menurut Anda tadi sudah disampaikan ada insentif, regulasi sudah jelas, sepertinya semua sudah dilakukan pemerintah. Apa yang